Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Naswa Andara Raihana Putri, NIM 23105011027. Nah, di sini aku bakal jelasin secara singkat apa sih distribusi dan absorpsi obat, dan gimana sih proses absorpsi dan distribusi obat ke dalam tubuh itu. Yuk, mari kita simak. Yang pertama, ada distribusi obat. Distribusi obat itu merupakan proses perpindahan obat dari peredaran darah ke jaringan tubuh dan organ target. Tempat obat akan memberikan efek terapeutiknya. Setelah obat diserap dan masuk ke dalam aliran darah, obat akan tersebar ke berbagai jaringan tubuh seperti otak, hati, ginjal, otot, dan lemak. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aliran darah ke jaringan, ikatan obat dengan protein plasma, kelarutan lemak, dan permeabilitas membran. Oke, aku akan jelasin gimana sih proses masuknya obat ke dalam tubuh. Yang pertama, itu kan obat masuk ke darah. Setelah diabsorpsi, obat mencapai peredaran darah sistemik. Dalam darah, obat bisa berada dalam dua bentuk, terikat protein plasma atau tidak aktif, dan bebas free drug. Lalu, menyebar ke hati dan ginjal. Organ pertama yang menerima aliran darah besar adalah hati dan ginjal. Lalu, sebagian besar obat ke otak. Obat yang memiliki sifat lipofilik atau larut lemak dan ukuran molekul kecil dapat menembus blood-brain barrier. Hanya obat tertentu yang bisa mencapai otak dan menimbulkan efek pada sistem syaraf pusat, seperti obat tidur dan antidepresan. Lalu, sebagian besar ke otot. Otot memiliki aliran darah sedang. Obat bisa menyebar ke jaringan otot sebagai tempat kerja dan tempat penyimpanan sementara. Lalu ke jaringan lemak. Obat yang sangat larut lemak atau lipofilik akan tersimpan di jaringan adiposa. Jaringan lemak dapat menahan obat lebih lama, sehingga pelepasan obat ke darah bisa terjadi secara perlahan. Oke, yang kedua ada absorpsi obat. Absorpsi obat itu merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam peredaran darah sistemik. Absorpsi terjadi setelah obat diberikan, terutama jika diberikan secara oral, topikal, subkutan, atau intramuskular. Tujuannya agar obat mencapai darah dan dapat diedarkan ke jaringan target. Nah, ini merupakan proses masuknya obat ke dalam tubuh. Yang pertama, obat tablet diminum melalui mulut, melewati kerongkongan, dan masuk ke dalam lambung. Lalu obat tersebut larut di lambung atau usus. Di lambung, tablet mulai hancur dan larut karena asam lambung. Beberapa obat langsung larut di lambung, tapi banyak juga yang dirancang larut di usus halus, karena pH-nya lebih netral dan luas permukaannya besar. Setelah itu menembus dinding sel saluran cerna. Obat yang larut akan melewati lapisan epitel usus halus dengan beberapa cara. Ada difusi pasif, transport aktif, dan endositosis. Lalu obat masuk ke pembuluh darah. Setelah melewati dinding usus, obat masuk ke dalam pembuluh darah kapiler di vili usus. Dari situ, obat mengalir melalui vena porta hepatica menuju hati. Di hati, sebagian obat bisa mengalami metabolisme pertama atau first pass effect dan dikurangi kadarnya sebelum masuk ke sirkulasi umum. Lalu setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh. Obat yang lolos dari hati masuk ke peredaran sistemik. Dari sini darah membawa obat ke seluruh tubuh seperti otak, jantung, ginjal, otot, dan lain-lain. Oke, sampai sini penjelasan singkat dari aku. Semoga kalian semua bisa memahami apa itu absorpsi dan distribusi obat, dan gimana cara masuknya obat secara absorpsi dan distribusi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.